Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Kan menanamnya secara organik. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan kalau kita mau menanam sayuran secara organik? Yang pertama adalah persemaian atau menyemai. Itu yang paling penting. Kok tiba-tiba menyemai, tidak mempersiapkan media tanam? Untuk menyemai tidak memerlukan media tanam yang begitu rumit. Cukup dengan tanah saja. Misalnya kita punya tanah, kita masukkan ke dalam pot atau langsung di tanah atau di wadah yang lain, wadah bekas. Kemudian bibit itu bisa kita ambil dari dapur, misalnya cabai atau tomat atau yang lain, kangkung juga bisa. Kalau kita masak kangkung, kita potong batang yang besar, itu bisa digunakan untuk nanam. Jadi persiapan yang pertama sekali adalah menyemai. Sebelum menyemai memang harus menyediakan media semai atau media tanam. Media semai atau media tanam ya udah cukup tanah saja bisa. Ini misalnya kayak gini ya, kita ambil dari dapur, kita langsung pecahkan saja, pecahkan, kemudian udah biarkan saja nanti tumbuh. Tinggal ditebar aja kayak gini. Satu biji aja banyak banget isinya nih. Satu buah cabai aja banyak banget kayak gini. Ini oh ya, selain ambil dari dapur, kalau kita memang punya tanaman cabai ya bisa petik dari tanaman cabai kita sendiri. Contoh yang sudah jadi ini tomat. Ini tomat yang kita ambil dari dapur. Ini hasil persemaiannya kayak gini. Ini kita ambil dari dapur, ini hasil persemaiannya. Kalau yang cabenya kemarin yang jadi cuma dikit. Ini yang jadi cuma segini ya. Ini udah besar, ini siap ditanam. Udah ini malah kalau ini tanaman, ini besar. Kalau ini semaian. Ini udah mulai muncul bakal bunga. Nah, setelah kita menyemai, proses persemaian kan lama. Oh, ini kan bagus, ini ketutup ini. Proses persemaian itu lama. Kalau cabai itu butuh waktu sampai 1 mingguan baru tumbuh. Kemudian untuk siap tanam itu bisa sampai 1 bulan. Ini kayak gini nih, umurnya 1 bulan ini. 1 bulan mungkin bahkan lebih. Maka ada selang waktu yang bisa kita lakukan untuk membuat media tanam atau mengolah tanah seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali ya ini menyemai. Nah, setelah menyemai jadi, itu butuh waktu lama ya. Tadi membuat media tanam atau mengolah tanah. Yang perlu kita lakukan ketika mengolah tanah adalah dengan menambahkan kompos. Kalau ada kompos, kita bisa tambahkan kompos. Kalau nggak ada ya udah tanah dicangkul saja biar gembur, penggemburan. Seperti itu. Nah, kalau kita mau ya kita bisa mampir ke tempat teman atau tetangga atau siapa yang punya kompos, punya kotoran ternak, misalnya sapi atau kambing. Nah, kita minta atau kita ambil dari kandang. Nah, ini bisa untuk campuran media tanam. Kotoran kambing. Ini kotoran kambing yang udah hancur kayak gini. Nah, selama proses persemaian 1 bulan itu tadi kita membuat media tanam, kita juga membuat kompos. Jadi limbah-limbah pekarangan, hasil pembersihan pekarangan, kita tumbuk jadi satu di suatu tempat. Kita tumbuk saja. Ini bawahnya ada rumput-rumput, atasnya ada batang pisang dan daun pisang. Jadi ketika kita membersihkan ini kayak gini, membersihkan rumput kayak gini, ini itu kan banyak sekali nih kayak gini rumput-rumput. Terus daun kering, sampah dapur ya, sisa ini limbah dapur ya, sisa sayur, daun kering, rumput-rumput. Ketika kita mangkas tanaman, sekam limbah pertanian ya, bisa sekam, bisa batang padi dan lain sebagainya. Nah, kita tumbuk seperti ini di suatu tempat. Nanti dilembabkan dengan cara disiram. Kalau ada bisa ditambahkan kotoran sapi, kotoran kambing. Ini kita letakkan di kandang entok sama kandang ayam.
Jadi dia sudah bercampur dengan kotoran ayam, kotoran entok, seperti itu. Nah, nanti dalam 2-3 bulan kalau kita rajin ngaduk, itu sudah jadi kompos. Nah, memang kalau kita mau menanam secara organik ya kayak gitu persiapannya. Namanya saja alami ya, jadi nggak bisa instan. Nah, setelah kita membuat kompos, sambil memproses kompos, persemaiannya sudah jadi 1 bulan, tinggal pindah tanam. Nah, ini sudah kita siapkan, kita mau nanam. Ini nyemainya kan kayak tadi tuh. Jadi ambil tomat dari dapur, kemudian kita tebarkan di sini, ya udah kayak gini bergerombol. Nanti tinggal kita pisahkan, kita tanam. Ini kita angkat kayak gini. Ini bergerombol ini. Bergerombol. Tinggal kita tanam. Nah. Ayamnya enggak keluar. Ini kan. Tinggal kita tanam. Satu aja lihat di tengah. Biar enggak terlalu rimbun. Nanti tomat itu biasanya tumbuhnya tajuknya tinggi lebar. Jadi kalau jarak tanahnya terlalu dekat nanti. Nah, tanah yang sudah banyak mengandung kompos itu seperti ini, cenderung remah, gembur. Ini masih banyak rumput di dalam. Ini tinggal kita siram. Pupuknya gimana ya? Enggak kita pupuk karena ini sudah komposnya udah banyak banget. Nah, ini salah satu contoh persiapan menanam ketika kita mau nanam tomat atau cabai. Nah, kalau bagi teman-teman yang baru menanam, masih pemula, hendaknya itu menanamnya ya yang gampang-gampang saja, yang perawatannya mudah dan panennya cepat. Apa misalnya kangkung, bayam, cesim. Nah, bibit kangkung itu bisa kita dapatkan dari pasar ya. Kita beli kangkung, kemudian batangnya yang bagian bawah itu bisa kita tanam langsung ke tanah. Kalau bayam kita bisa ambil bijinya dari tanaman bayam. Kalau nggak ada ya berarti kita beli bijinya, beli bibitnya di toko pertanian ada. Kangkung juga ada bijinya. Kangkung, bayam, cesim itu yang mudah menurut saya. Kangkung tinggal tebar kayak gini. Nah, sebelum tebar kangkung bisa direndam. Direndam 2 hari 2 malam. Enggak, ngerendamnya 6 jam. Kemudian diperam sampai berkecambah. Biasanya 2 hari 2 malam. Kemudian setelah berkecambah, sudah kita siapkan medianya, kita tebar. Tebar biasanya dalam waktu 24 jam udah keluar dia. Ini udah 3 harian ini. 3 hari. Nah, ini salah satu tanaman sayuran yang direkomendasikan bagi teman-teman yang masih pemula. Karena kangkung ini sangat-sangat mudah. Ya. Tinggal tebar, tumbuh, ditunggu, dah. Kalau pertumbuhannya normal, tidak ada masalah, itu dalam waktu 25-30 hari udah bisa dicabut, udah bisa dipanen cepat. Sama dengan bayam. Bayam nanti seperti ini, kalau udah gede dipanen nanti dia akan cepat sekali tumbuh tunas-tunas baru lagi yang bisa dipanen selanjutnya. Kalau bayam kita nggak pernah nanam, ini tumbuh liar, jadi tanaman bayam sampai berbunga, kemudian bunganya keluar biji, bijinya jatuh, tumbuh lagi gitu. Kemudian untuk cesim juga sangat mudah, tinggal semai, persiapkan medianya, ditanam dalam waktu sama 1 bulan lah, itu udah bisa dipanen seperti itu. Jadi pilih tanaman-tanaman yang mudah dulu, yang cepat panennya dan mudah perawatannya. Kalau kita mau menanam
baru mulai ya secara organik. Kalau kita sudah mulai sih enak ya, tanah kita sudah banyak kompos misalnya, kita tinggal bersihkan rumput, tanami lagi terus seperti itu. Kalau dirasa punya kompos lagi, kita tebarkan. Jadi pemberian kompos ke media tanam atau ke tanah itu sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita punya. Setiap kali kita punya kompos, baik itu dari kotoran hewan maupun dari limbah pekarangan, itu kita masukkan. Nah sebenarnya pembersihan kayak gini, sisa-sisa rumput, pembersihan rumput, kemudian pangkasan-pangkasan tanaman, daun-daun kering. Kalau kita nggak mau mengomposkan, ya udah ditempatkan di mana, di pojok gitu atau di mana, biarkan saja, nanti dia akan terurai dan menjadi kompos. Tapi kalau kita biarkan di masih di pekarangan atau di kebun kayak gini kan, dia bisa tumbuh lagi. Ada sebagian yang tetap akan tumbuh lagi, rumput itu seperti itu. Maka kalau bisa ya dipindahkan ke suatu tempat untuk menghindari rumputnya nanti tumbuh lagi. Kalau dibiarkan di sini nanti dia akan tumbuh lagi. Itu seperti itu. Jadi ada teman yang tanya persiapan apa saja yang harus kita lakukan. Ya seperti itu tadi, kita ulang lagi. Yang pertama kita ambil biji dari dapur, misalnya cabai atau tomat, atau kita beli dari pasar kangkung, nanti kita potong, atau kita beli bibit di toko pertanian, ada biji kangkung, ada biji cabai, biji jasim, biji bayam, biji tomat, ada semuanya lengkap. Kemudian kita ambil tanah, kita masukkan ke wadah, kita semai. Sambil semai kita mengolah tanah atau membuat media tanam. Bisa kita tambahkan pupuk kandang, kita ambil dari tetangga, ambil kotoran hewan yang sudah lama, yang sudah hancur, yang sudah menjadi tanah. Setelah itu, sambil menunggu persemaian siap untuk ditanam, kita membuat kompos sendiri. Kita membuat kompos bisa dari kotoran hewan, kemudian dari limbah-limbah pekarangan, limbah dapur, pokoknya yang berasal dari semua bagian yang berasal dari tanaman bisa kita komposkan. Kemudian kotoran hewan ternak juga bisa kita komposkan. Yang paling penting adalah membuat kompos. Dalam menanam secara organik, kunci utamanya adalah kompos. Ketika media atau tanah sudah kita masukkan kompos banyak, maka insya Allah akan subur dengan sendirinya, dan kesuburannya akan sangat lama, awet. Apalagi kita rutin punya kompos masuk seperti itu. Nah kalau proses pembuatan komposnya itu bisa memakan waktu bisa 3 bulanan. Jadi nggak adalah kompos yang cepat. Kalau cepat itu berarti belum terurai sempurna. 3 bulan, bahkan bisa sampai 6 sampai 9 bulan. Tergantung bahan bakunya. Itu seperti itu. Oke, demikian sedikit info. Nanti kita akan lanjut tanam-tanam lagi tentang persiapan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau menanam secara organik. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tanam lagi yuk.